Selamat pagi, selamat bermendung-mendung ria. Ini pagi hari mendung tanggal 11 Agustus 2022, ini hari Kamis. Pagi ini aku udah ada di Terminal Jombor, terminal di tepatnya sih Kabupaten Sleman ya, tapi nggak jauh dari kota Jogja. Letaknya ada di Jalan Raya Jogja Magelang kilometer 6. Nah, pagi-pagi ini jam berapa nih? Jam 6.20 nih udah di sini. Soalnya aku mau ke Jakarta hari ini. Mau ke Jakarta naik salah satu pendatang baru yang bisa dibilang lumayan fenomenal ya. Karena katanya pelayanannya yang tinggi. Apa aja aku nggak tahu. Pokoknya kita jalan dulu aja lah. Pagi ini aku mau naik Unicorn Indoren yang baru sekitar 4 hari ya. Ini hari keempat dia jalan reguler Jakarta Jogja pergi pulang mulai tanggal 8 Agustus kemarin. Untuk tiketnya sendiri kemarin sudah pesan. Oh ya, untuk tiketnya bisa dipesan lewat agen, tentunya lewat agennya Indoren bisa di Terminal Jombor. Nanti untuk nomor kontaknya tak kasih nomor kontak. Bisa juga pesan lewat aplikasinya Unicorn Indoren dan websitenya unicorn.indoren.co.id kalau nggak salah, tak tulis di bawah. Ya besok sekarang ke loketnya dulu, ke agennya dulu. Aku mau laporan tiket dulu. Ini tiketnya sudah ada di handphone, tiket, dan kita tinggal laporan. Nah, ini lur, agen atau loketnya Indoren tuh ada di sini. Lapor komandan. Siap. Nomor berapa Mas? 1C. 1C. Mas siapa? Yohanes Sabto Prabowo. Yohanes. Siap. Yes. Sebentar ya, pramugarnya lagi sarapan. Oke. Ditunggu dulu. Matur nuwun. Pagi itu sebuah Volvo B11R berbodi jet bus 3 double decker dari karoseri Adi Putro sudah terparkir di Terminal Jombor. Tidak lain tidak bukan, ya ini Unicorn Indoren keberangkatan pagi yang akan berangkat dijadwalkan jam 7 pagi. Kita masuk dulu. Untuk tiketnya tuh berarti cuman pakai ini aja. Oh gitu. Kita lihat dulu ya Pak tiketnya. Oke. Atas nama Bapak Yohanes ya. Udah, gitu aja. Bagasinya Pak. Nggak ada sini, di atas aja. Nggak apa-apa. Silakan Pak. Ya masih Mbak. Jam 7 kurang 20 menit sudah masuk ke dalam bisnya, dan ini yang mereka namakan dengan kelas eksekutif tuh. Dimana biasanya kalau pada umumnya kelas eksekutif itu kursinya konfigurasi dua-dua, oke, dengan leg rest. Sebagian lagi mungkin ada audio video on demand atau AVOD-nya. Tapi ini mereka pakainya kursinya 21. Eksekutif ya, bukan super eksekutif. Rodok ndak umum ini. Jam 7 kurang 5 menit atau jam 6.55 kita mulai bergerak meninggalkan Terminal Jombor di sebelah utara kota Jogja.
Dalam sehari, Unicorn Indoren ada 2 kali keberangkatan dari Terminal Jombor, Jogja. Yang pertama jam 7 pagi dan yang kedua jam 5 sore. Sementara bis ini mulai bergerak merayap di Jalan Lingkar atau Ring Road Kota Jogja, izinkan saya memberikan berbagi pengalaman dan memberikan review ya tentang apa dulu nih. Kursinya dulu lah ya, karena kan kursinya yang sudah pasti kita dudukin sepanjang perjalanan. Kita lihat ada apa aja di kursinya. Ini coba kita review sedikit ya tentang kursinya ya. Ada apa aja fasilitas dari kursinya sendiri. Yang pasti satu hal yang tidak menempel di kursinya tapi ada adalah bantal, dan kalau perjalanan nanti sudah dingin nanti ada selimut juga, jadi ada bantal dan selimut. Sementara kita taruh sini dulu. Laporan pandangan mata begitu duduk di depan ini langsung kelihatan ada AVOD-nya, ada audio video on demand. Nah, ini bisa dibuka begini. Di sini kita bisa nonton, ada film ya kan, mendengarkan musik, main game aja bisa loh, main game, internet juga bisa. Tinggal pilih mau ngapain pakai audio video on demand-nya ini. Ini biasa pengaturannya ini touch semua ya, udah nggak ada tombol-tombolan gitu, nggak ada. Di bawahnya ini ada kantong. Ini kantongnya masih berat ya, masih baru. Ini cukup lebar, tapi nggak yang lebar yang begini ya. Ini sempit nih, cuman lebar ke kiri ke kanan, dan ini bisa untuk naruh misal naruh apa ya, snack mungkin, atau naruh minuman, botol minum, tapi tidak untuk buang sampah ya, karena untuk sampah sudah ada sendiri di bawah. Iya, kok di bawah ada sendiri tempat lain. Untuk penunjang kenyamanan, ini ada leg rest nih. Ini ada sandaran kaki yang pengaturannya di sini masih manual ya. Ini ditarik, ini dia bisa ke atas ini. Bisa untuk sandaran kaki, menunjang kenyamanan. Gak hanya itu, kursi ini sudah tentu ya, ini fasilitas standar yang ada di setiap kursi bis ya. Kursi bis, kursi mobil, kursi apapun lah, ada reclining seat. Jadi ini pengaturan sandaran kursi, tapi ini juga masih manual, jadi harus sedikit pakai otot gitu. Tapi nggak apa-apa, ini enteng. Ini ada tuasnya di sini, tarik, dorong ke belakang. Wah, menghasilkan posisi layah-layah yang mantap jiwa. Jangan lupa bantalnya dipakai. Wah, ini untuk menunjang posisi layah-layah enak banget ini. Bantalnya ini empuk ternyata. Tak kirain tebel terus keras dulu, ternyata empuk, enak. Naik bis ini juga nggak perlu khawatir kehabisan baterai handphone, soalnya kita bisa ngecharge. Ini ada port USB di setiap kursi yang bisa dipakai untuk ngecharge handphone. Port USB-nya letaknya di sini. Ini ada di depannya tuas reclining seat, di bawah situ, dan di situ ada dua port USB. Jadi ya, masing-masing kursi dapat 2 port USB. Belum lagi untuk kursi yang bukan di baris pertama dan kedua, misal di baris ketiga ke belakang, itu di panel ventilasi AC itu ada port USB-nya 2 lagi. Terus kursinya apa, fasilitasnya cuma di situ? Enggak, ada satu lagi. Ini yang di kursi ya. Ini sandaran tangan ini kita bisa buka. Yeah. Terus kita bisa mengeluarkan benda tersembunyi di dalamnya.
Ada mejanya. Ya, jangan lupa ini ditutup biar nggak ini ya, biar nggak ketabrak-tabrak orang yang lewat. Ini ada meja. Ada tulisannya nih, maksimal 5 kg. Ini bisa untuk naruh makanan mungkin. Terus ini bisa untuk naruh cup minuman. Ini ada cup holdernya di sini bolong. Ini sekarang aku ada di kursi nomor 8B. Ini tengah ya, tengah. Ini 8A. Untuk 8A 8B ini agak unik untuk avotnya, karena untuk 8A ini avotnya ada di sini di box air panas ini. Dan untuk 8B loh, mana nggak ada avotnya. Oh ada. Kita buka mejanya. Ini sekilas meja biasa ya, tapi kalau dibuka lagi, nah ada tabletnya. Di sini ada tabnya. Biasa, nggak umum toh ini. Jadi tetap memperhatikan kebutuhan avot bagi penumpang yang kursinya di depannya nggak ada kursinya lagi. Jadi untuk Unicorn Indoran ini dalam satu bis dia ada 3 kelas pelayanan. Yang pertama ini kelas eksekutif yang letaknya itu ada di dek atas dari depan sampai belakang sama, konfigurasi kursinya 21. Terus untuk yang di bawah, di dek bawah itu ada 2 kelas. Yang pertama itu ada yang sleeper, yang first classnya ada 2 seat tepat di belakang kabin driver, di sebelah kiri dan kanan. Terus di belakangnya lagi itu ada kabin super eksekutif. Super eksekutif itu konfigurasinya juga sama, 21 kayak gini. Tapi bedanya untuk yang super eksekutif itu kursinya bercangkang. Jadi ada cangkang gedenya itu loh, ada cangkangnya gede. Jadi kalau misal kita mau reclining seat, ini mundur di kursi ke belakang gini, itu nggak ganggu penumpang di belakangnya. Barusan itu aku didatengin mbak pramugarinya, cuma nggak kerekam pas aku lagi asik menikmati pemandangan sambil handphonean. Jadi mbaknya datengin barusan itu nanyain pilihan menu makan. Jadi nanti kita akan istirahat di, kalau aku nggak salah, rest area kilometer 360. Dan itu nanti kita akan makan siang di rumah makan Ibu Haji Cijantung. Tadi pilihannya makannya ada 2 pilihan makanannya. Paket 1 itu yang nasi, tahu tempe, ayam goreng apa ya tadi aku lupa. Terus yang paket 2-nya itu nasi dan sop iga. Sebetulnya sop iga itu menarik ya, cuman tak simpen buat besok Sabtu pulangnya kan. Kalau pulangnya kan malam, makan sop kayaknya enak tuh. Jadi nanti yang kering-keringan dulu aja lah.
kasih tahu lur, nih posisiku enak banget loh ini, layah-layah gini loh, sambil menikmati pemandangan. Mungkin nanti kalau ada yang bilang kalau mau layah-layah sambil menikmati pemandangan kan bisa naik bis tingkat yang lain yang juga sedang viral itu kan, yang sleeper seatnya itu di depan gitu kan. Cuman aku tuh sebetulnya nggak terlalu menikmati naik sleeper bus sih. Lebih suka yang duduk gitu loh. Makanya ini untuk besok hari Sabtu pulang dari mana, pulang dari Jakarta ke Jogja aja, aku nggak milih yang sleeper. Aku milihnya yang posisi duduk juga tapi di bawah, yang kelas super eksekutif. Semakin ke timur kita semakin banyak melewati daerah-daerah ya, seperti Prambanan. Sekarang kita melintasi perbatasan provinsi DIY dan Jawa Tengah. Dan kita juga melewati beberapa lokasi agen Unicorn Indoren. Salah satunya yang ini adalah di daerah Bendogantungan yang sudah masuk kota Klaten. Jadi Unicorn Indoren sendiri sudah ada beberapa agen. Kalau yang saya tahu sih di Bendogantungan, lalu di Terminal Klaten dan di Karangwuni. Karangwuni, aku tahu Karangwuni soalnya nanti ada penumpang naik dari sana. Sambil menikmati perjalanan di Jalan Lingkar Klaten, kita bongkar dulu yuk isi paper bagnya. Ini paper bag isi snack nih, dan air mineral tentunya. Yang ada meja, bisa kita pakai untuk tempat bongkar-bongkar. Yang pertama air mineral tentunya penting nih ya. Minum air putih 600 ml, hampir aja aku bilang 600 mm. Dan Holland Bakery buka. Oh lah, ini snacknya. Oh, ini kayaknya ini roti coklat, dan yang satu lagi ini roti keju. Oh, ini snacknya masuk sih. Bukan roti ini ya, bukan roti kaleng-kaleng ya. Roti kok kaleng-kaleng? Roti apa kaleng? Roti enak ini, Holland Bakery. Dapat kocok anyar nih. Pak Poniman naik dari Karangwuni Pak gini. Karangwuni. Oke. Silakan snacknya. Oke, makasih. Dan ini selimutnya ya Pak. Iya, iya. Iya. Permisi Pak. Iya. Silakan Oke, selimutnya. sip, makasih Pak. Iya Pak. Dapat selimut juga. Jadi walaupun perjalanan siang tetap ada selimut nih. Soalnya jaga Wajib. nih, kadang-kadang walaupun siang tapi nek pas hutan itu adem. Semenjak bongkar-bongkar snack di Klaten tadi, aku emang nggak banyak ngambil gambar ya, nggak banyak ambil video. Terus sampai akhirnya kita berhenti di agen Karangwuni, Kabupaten Klaten, untuk menjemput satu penumpang, yaitu tadi Pak Poniman itu tadi. Nah, ini ku sing jembatan Mesole, dalan ngetan iku sing goblok Nggih. Jaya niku. Oh, ini bakal calon jalan tol ke arah Jogja. Jalan tol Solo Jogja Kulon Progo. Tembusannya lurusannya dari gerbang tol Colomadu. Dan sekarang kita sudah memasuki jalan tol Trans Jawa. Tadi kita masuk lewat gerbang tol Colomadu, dan di sini mari kita menikmati suasana tol Trans Jawa dengan suara asli.
Saat ini kita melintasi jembatan Kali Tuntang, di mana di bawah sana itu, di sana itu ada rawa pening. Gerbang tol Banyumane, ini tandanya kita sekarang sudah berada di wilayah Kota Semarang, ibu kota provinsi Jawa Tengah. Dan ini tadi Mbak pramugarinya yang bernama Mbak Frisi sempat menawarkan mau dibuatkan teh atau kopi. Wah, yo nggak nolak, aku pilih teh. Ditawarin dibikinin teh. Nah, ayo mau, enak nih teh tawar seger. Ini ada ininya nih. Oh, tulisannya Unicorn Endurance. Ini kita sekarang di Jalan Tol Semarang nih. Ini Jatingaleh. Menjadi satu kesenangan tersendiri naik bis, duduk di depan, apalagi bisnya double decker kayak gini, melewati jalan tol yang ada di kota Semarang, karena jalan tolnya itu naik turun dan berliku-liku. Nyenengke. Ini sekarang kita sudah di gerbang tol Kali Kangkung, yang artinya kita akan meninggalkan kota Semarang. Jembatan Kalikuto dan kelihatan di kejauhan busurnya ya, busur jembatannya udah kelihatan. Ini artinya kita udah di daerah Weleri. Bentar lagi kita masuk Kabupaten Batang.
Haji Cijantung. Jadi ini lokasi servis makannya juga nggak biasa ya. Selamat siang. Pagi menjelang siang, ini jam setengah 11 siang. Kita mau makan siang dulu di rumah makan Ibu Haji Cijantung. Ini rest area tol Trans Jawa kilometer 360B. Jadi kita mau makan dulu. Ini tempat makannya yang nggak biasa ya. Tempat makan yang nggak biasa untuk sebuah bis akap. Ini tadi udah dikasih es jeruk duluan. Jadi tadi waktu baru berangkat tuh kan Mbak pramugarinya udah tanya kan mau makan apa, pilihannya ada sop iga sama aku nasi, ada ayam goreng gitu. Nah, oke, matur nuwun. Ya toh, servis makannya aja nggak biasa lagi nih. Sudah tempatnya nggak biasa, servis makannya juga nggak biasa. Nasi, loh, dibungkus daun pisang, sayur asem, dan ini ayam goreng, tahu tempe, sambel, wah, lalapan tentunya. Wah, lagi cocok banget. Ya wis, gak mau berlama-lama lagi. Aku tak makan dulu ya. Kayaknya enak ini. Sudah selesai makan, sudah istirahat, kita lanjut jalan lagi. Lanjut lagi. Langsung naik aja. Jam 11:04 kita lepas rest area kilometer 360. Ini kita barengan ya, papasan. Sebenarnya sejak sebelum masuk rest area tadi sih papasan dengan beberapa bis angkatan pagi dari arah Jabodetabek.
Setelah melihat penampakan Gunung Gajah dari kejauhan, aku ketiduran. Emang ya ini ayunan bisnya, kursinya, terus juga ya suasananya mendukung banget buat bobok siang. Nah ini dari Jawa Tengah bangun-bangun itu aku udah di Cirebon. Ini kita sudah memasuki ruas tol Kanci Palimanan atau sering juga disingkat dengan Pali Kanci. Masuk ruas tol Cipali, ini aku tetap melanjutkan aktivitasku ya, aktivitas tidur siang. Nah, dan ini bangun-bangun sudah di rest area kilometer 102 untuk isi solar. Jadi bisnya ngisi solar di rest area KM 102 nih. Menjelang tiba di tujuan, izinkan saya menyampaikan beberapa penilaian ya, atau lebih ke opini pribadi sih. Jadi kalau menurutku tuh gini, konco-konco. Sejak Unicorn Indoren ini mulai jalan reguler Jakarta Jogja, antar kota antar provinsi, itu kan ada satu dua suara yang bermunculan ya, ya namanya juga opini para netizen, nggak apa-apa, bebas, terutama terkait harga tiket. Untuk kursi di dek atas dengan konfigurasi kursinya 21 itu dibanderol 400.000. Tinggi loh itu, aku sendiri bilang itu tinggi. Tapi pelayanan dan fasilitasnya gimana? Kalau aku lihat dari yang aku alami sendiri, dari fasilitas, makan, snack, terus apa yang ada di dalam bis, terutama SDM nih, sumber daya manusianya nih, para kru termasuk juga pramugarinya juga, ya mungkin aku bisa bilang ini Unicorn Indoren sedang mencoba menciptakan pasar yang baru. Jadi tidak sekadar bermain di pasar yang sudah ada di jalur Jakarta Jogja PP, tapi mereka juga mencoba barangkali, wah ini pasar ini yang belum tersentuh nih, mungkin bisa nih dimasuki. Nah, mungkin kayak gitu ya. Ini opini pribadi sih ini opini pribadiku. Bisa benar, bisa salah.
Di samping itu, dengan adanya pelayanan yang seperti ini dari salah satu operator bis yang tentunya kita tahu ya, bukan hanya Unicorn Indoren aja yang memiliki pelayanan yang mungkin semacam ini, ada yang lain juga. Ini juga bisa menambah nilai plus bagi dunia perbisan, terutama di antar kota antar provinsi yang ya kita tahu kita masih banyak mendengar suara-suara sumbang di luar sana. Tapi sekali lagi teman-teman, yang namanya bis itu nggak bisa digeneralisasi. Karena apa? Bis itu operatornya banyak, beda operator, bisa beda pelayanan, bisa beda aturan, beda segala-galanya. Jadi nggak cuma satu operator ya. Sekarang jam 4 sore lebih sedikit kita udah lewat Simpang Cikunir. Ini udah ke arah utara, bentar lagi masuk Pulau Gebang. Nah ini berarti rata-rata kalau di total dari Jombor itu sekitar 9,5 jam. Kalau kita hitungnya dari Giwangan itu ya 9 jam kurang dikit lah. Mantap ya. Ya ini karena ampirannya juga belum banyak, jadi kebetulan penumpang juga masih sepi. Dari Cikampek tadi ke sini itu sama sekali nggak ada menurunkan penumpang. Jadi mungkin kalau besok penumpang udah mulai rame, ampiran untuk naik turun penumpang makin banyak ya mungkin bisa sedikit lebih lama dari ini. Tapi wajar lah karena makin rame tuh jemputan penumpangnya makin banyak. Tapi untuk pagi ini kita cukup 9,5 jam aja dari Jombor ke Pulau Gebang. Darat. Pak, makasih ya Pak, matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Siap. Kesempatan. Oke. Siap. Jam 4:05 di sore hari kita udah sampai di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Berarti total perjalanan dari Jombor itu kita nggak sampai 9,5 jam sih. Cuma 9 jam 15 menit lah. Itu dari Jombor ya. Kalau hitungan dari Giwangan berarti dikurangi sekitar setengah jam lagi. Ya wis. Mantap jiwa, pengalaman baru sih ini naik bis yang menurutku ini udah di atas rata-rata ya, di atas rata-rata bis yang lain di jalurnya. Oke, matur nuwun sudah nonton. Sampai jumpa di lain kesempatan, tentunya di video-video yang lain dan perjalanan yang lain.